Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Belkis Talita di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Kali ini kita bersama dengan narasumber cantik yang kemarin baru saja mendapatkan juara 1 di lomba Solo Song Lagu Daerah dalam acara Festival Bulan Bahasa Ibu UMNO Kebumen tahun 2025. Sebelumnya, halo. Hai Balkis, ini aku perkenalan dulu apa enggak nih? Boleh nih perkenalan dulu biar lebih akrab gitu loh sama Sobat Himara. Baik. Ya jadi perkenalkan, nama aku itu Galuh. Nama panjangnya Mutiara Galuh Smoradani, itu kepanjangan jadi panggil aja Galuh. Aku tuh kelas 12 MIPA 3, jadi udah mau lulus ya, tinggal ujian madrasah doang ya. Oke, sebelumnya selamat atas kejuaraannya. Dan boleh nih diceritain bagaimana perasaan Mbak Galuh ini dalam mengikuti kompetisi ini. Ya, sebelumnya terima kasih ya udah mengucapkan selamat. Terus untuk perasaan aku sendiri, jujur seneng. Terus nggak expect juga sih aku bakal ikut final kemarin, karena aku nonton yang lain solo vokalnya juga udah bagus-bagus banget. Tapi ternyata aku kepilih, jadi wah aku bisa di atas mereka gitu, jadi kayak wah seneng banget itu. Tapi Mbak Galuh ini kan juga sering tampil gitu ya di acara Mandua gitu. Kalau misalnya Mandua ada acara itu sering diselingin sama nyanyinya Mbak Galuh, itu udah bagus banget sih Mbak itu. Terus nih Mbak, boleh ceritain gak sih apa pengalaman yang Mbak dapat dari kompetisi ini? Kalau pengalaman sendiri, karena aku tuh sebenarnya udah terbiasa tampil di publik gitu ya, dan banyak dewan juri juga. Jadi untuk pengalaman ya, jujur untuk festival yang kemarin yang di UMNO itu pengalamannya udah lumayan. Tapi untuk pengalaman yang paling besar sendiri itu pas SD sih. Karena itu emang pertama kali. Enggak sih, pertama kali itu TK. Tapi karena TK ya masih belum sadar-sadar gitulah ya. Jadi ya pengalaman dia di SD. Oh, jadi ini udah emang sudah terbiasa tampil ini dari TK ya. Pantesan ini punya jiwa artisnya gitu loh. Oke. Nah, jadi nih, ini kan lagu daerah ya, Mbak? Iya. Nah, lagu daerah apa yang Mbak tampilin di acara festival kemarin nih? Dan mungkin ada makna yang dari lagu ini yang mau Mbak sampaikan kepada Sobat Himara juga. Oke, untuk lagu daerah itu kemarin itu kita dikasih 2 pilihan. Yang pertama itu Perahu Layar, sama yang kedua itu Lelo Ledong. Nah, untuk aku kemarin milihnya itu Lelo Ledong karena menurut aku tuh ya pesannya itu sangat berarti. Karena dalam lagu Lelo Ledong sendiri itu ada unsur untuk menasihati anak perempuannya agar menjadi kayak gimana ya, untuk memberi pesan kepada anak perempuannya untuk menjadi wanita yang luar biasa dan terus melangkah gitu loh. Oh, paham. Ya, paham lah ya. Jadi itu lagu Ledung itu buat ngasih gimana peran perempuan itu biar maju gitu kan? Iya, itu yang aku maksudin tuh kayak gitu. Jadi susah aja ngomongnya gitu. Oke. Jadi Mbak, itu kan lagunya kan ada 2 kan? Nah, itu ditentuin dari sana atau emang memilih sendiri? Untuk lagu wajib itu ada lagu wajib pilihan itu namanya. Oh, wajib pilihan. Wajibnya tuh ada 2 lagu, ada Perahu Layar sama Lelo Ledong. Nah, it's up to pesertanya untuk memilih salah satu. Jadi antara Perahu Layar boleh, Lelo Ledong boleh gitu. Tapi untuk aku milihnya Lelo Ledong karena pertamanya aku emang mau milih Perahu Layar karena yang aku udah kayak sering denger, terus udah familiar. Tapi Budi J bilang aku, oh ya Mbak, Lelo Ledong aja karena lebih bagus gitu kan. Terus aku dicari instrumennya dong sama Budi J. Jadi ya udahlah aku Lelo Ledong aja. Terus ya juga Lelo Ledong tuh dulu pas aku kecil itu pernah dinyanyiin gitu sama ibu aku. Jadi kayak ya walaupun cuman beberapa syair doang yang aku tahu,
Tapi ya nggak salah juga buat belajar gitu. Berarti ibunya Mbak juga emang seorang penyanyi gitu? Enggak, ya enggak, bukan seorang penyanyi Iya, tapi oke. tahu aja, tahu lagunya aja. Oke, itu kalau lagu antara lagu yang buat seleksi sama finalnya itu satu lagu atau emang beda sih lagunya? Lagunya itu ada dua, wajib pilihan sama lagu pilihan itu yang pop. Ya. Nah, untuk babak penyisian sama final itu tetap lagunya. Jadi aku kan Lelo Ledong sama satunya itu Bintang Kehidupan Menyandik Ardila. Yang pas maju ke final juga sama, tetap Lelo Ledong sama Bintang Kehidupan gitu. Oke. Terus tantangan tersendiri dari Mbak itu menyanyikan lagu ini tuh apa? Terus cara mengatasinya Mbak tuh gimana? Mungkin ada skill tersendiri gitu untuk menyanyinya gitu. Oke, untuk tantangan terbesar aku itu sebenarnya tantangannya nggak begitu besar ya buat aku, karena aku emang bukan penyanyi pop. Aku emang dari dulu kan penyanyinya kayak Jawa gitu. Jadi ya biasa sih, cuman paling karena Lelo Ledong itu nadanya tinggi, jadi aku tuh pakainya pakai suara dalam, pakai suara falset. Aku emang suara falsetku tuh emang kurang. Jadi gimana ya, powernya tuh kurang di situ. Powernya lebih kuat yang pas di Bintang Kehidupan gitu. Untuk mengatasinya ya mau nggak mau harus mau nggak mau ya. Iya. Oke, mungkin ini biar Sobat Himara juga kepengen denger lagi nih Mbak nyanyi gitu loh. Mungkin bisa loh di nyanyiin sepenggal lagu ceritanya, sepenggal lagunya itu di dalam pas Mbak kompetisi itu. Boleh. Ini Oke, kita saksikan sekarang. ya ini artis Nyanyi kita banget loh. ini. Iya dong. Ini kita saksikan ini artis kita mau nyanyi nih. Boleh. Silakan. Aduh, nyanyi yang sebelah mana ya? Udah agak lupa. Bentar. Oh ya, gini. Aduh, malu. Gini. Tak lelo ledung enggal menengoyo cahayu tak emban selendang padhe kawong yen nangis munda ibu bingung. Wah, lagunya bagus banget ya. Itu kayak oh my god, itu kayak sinden gitu enggak sih? Itu lagu pengantar tidur. Itu biasanya ditemuin di film-film horor enggak sih, Mbak? Iya, Oh my god. biasanya kayak gitu. Tapi itu kalau horor kayak gitu biasanya ya kayak yang aku nonton ya, pernah ya, itu biasanya sih horor-horor yang ibunya udah meninggal. Terus ya Iya, nyanyi betul, gitu ke betul. anaknya sih, yang anaknya MC gitu. Sering. Oke, jadi ini kan lagunya kan lagu yang horor terus membutuhkan tenaga ya. Ini pakai suara khas ini loh ya. Iya. Nah, terus ini persiapan yang Mbak siapin buat kompetisi ini. Persiapannya sebenarnya ya aku kemarin ngikut Ira aja sih, ngikut kayak kalau misalnya Ira ikut, aku ikut. Nah, karena Ira sama aku disuruh ikut sama DJ, ya udah deh, aku ikut aja. Sebenarnya pas daftar itu aku tuh sama Ira agak telat daftarnya, jadi kayak persiapannya tuh cepet waktunya gitu loh, karena waktu buat dari daftar tanggal akhir sama Lombanya. lomba kayak Hari-harinya. pengumpulan Oh, video terakhir itu mepet banget. Jadi buat latihannya itu waktunya dikit. Terus ya aku kan juga ada kayak ujian praktek itu, kayak bikin video lah, terus praktek-praktek persiapan manasik haji, terus Oh, udah jadi hajah ini. iya, hajah-hajahan kayak gitulah. Jadi kayak waktunya itu cepet dan dikit. Aku sih latihannya di rumah, persiapannya paling malam-malam sih aku, karena pagi kan di sekolah ya, pagi, siang, sore, kadang-kadang aku les. Jadi pulang ya ke rumah itu malam abis maghrib. Ya nggak sering, cuman kalau sepi doang rumah sih, karena aku malu kalau latihan ada bapak aku, ada mbak aku, nanti takut dikomen. Jadinya aku latihannya ya kalau sepi doang di kamar gitu.
lagu horor, latihannya sendirian pas malam. Wah, itu sensasinya kayaknya terasa banget gitu ya. Nah, Ya enggak juga sih, karena yang aku pakai itu instrumennya bukan instrumen yang gitu yang menyeramkan, itu enggak. Oke. Terus nih Mbak, yang orang paling berperan banget buat dari Mbak kompetisi ini tuh siapa? Shout out to Kartika Indra Kirana, sekelas Wah. aku, bestie aku. Jadi yang selalu support aku, nolong-nolong aku terus, kayak misalnya ih temenin kesini dong, temenin kesana, abis itu kayak aku ikut kalau kamu ikut, itu kan aku kan. Jadi yang ngeladenin tuh Ira. Oh, Jadi kayak aku berterima kasih sama Ira, hello I love you. Jadi aku terima kasih lah pokoknya, karena dia udah membantu, udah kayak kalau misalnya aku ada kekurangan dia mesti kasih saran, kasih kritik gitu. Jadi aku tahu kekuranganku apa aja gitu. oh berarti udah bestie banget ya. Iya. Kayaknya Kak Indah Kirana ini juga kan emang kayak dalam musik kayak gitu lagu juga Iya. top juga kan. Benar. Aku salut sama dia karena dia itu juga sama kayak aku, kayak suka perform, terus dia juga ya dia udah berpengalaman gitu loh dalam dunia kayak gitu. Jadi saat dia ngeritik aku, ngasih saran aku juga kayak menerimanya. Jadi kayak oh bener juga dia yang dia bilang, aku kurangnya di ini gitu. Oke, setelah Mbak mengikuti kompetisi ini, Mbak kayak ada rencana untuk terus terjun ke dunia musik ini, ke dunia entertainment, di khususnya dunia musik ini ada nggak sih Mbak? Kalau aku belum kepikiran buat terjun ke dunia kayak gitu sih, karena aku kan ikut SNBP. Jadi aku milihnya kemarin bukan yang masuk ke dunia kayak gini. Jadi Oke. aku belum tahu sih besok gimana. Mungkin kalau misalnya ada side job kayak di cafe atau di wedding gitu mungkin bisa, tapi enggak untuk yang serius banget gitu, untuk mengabdikan hidup aku cuman buat musik itu enggak. Oke, jadi bisa buat sampingan gitu juga lumayan juga nggak sih, Iya, kayak seni benar. musik itu? Oke, menurut Mbak seni musik itu tuh kayak gimana sih? Kayak gimana gitu menurut Mbak sendiri? Kayak bagi kehidupan seni musik itu? Kalau seni musik itu kan banyak ya, nggak cuman vokal, kayak ada seni, ya aku nggak tahu sih ya. Kalau aku belum terlalu terjun ke seni musik, jadi Oke. aku belum bisa ngasih pendapat aku tentang seni musik, karena aku tuh I haven't even scratched the surface. Jadi aku belum menggali dari lapisan luarnya juga. Aku cuman tahu-taunya ya aku Yang seni basic musik gitu. vokal, basic Oke. vokal. Jadi kayak ada suara apa, gini gitu, terus teknik-teknik gitu doang. Jadi untuk seni musik keseluruhan aku belum bisa komen. Oke, ini kan ini ya Mbak dari bahasa lagu daerah gitu. Heeh. Menurut Mbak lagu daerah ini dalam pelestarian terhadap pemuda. Jadi kayak pemuda itu gimana caranya biar tertarik dari lagu daerah, kayak yang kita tahu sekarang kan kayak budaya lagu daerah itu kan sudah digantikan sama lagu pop gitu kan. Nah, pandangan Mbak tentang pemuda yang melestarikan lagu daerah itu gimana? Pandangan aku terhadap pemuda yang melestarikan ya. Ya. Aku sih salut sih kalau misalnya ada orang yang emang berani melestarikan budaya dengan lagu-lagu daerah gitu, karena jujur emang bener sekarang itu lagu daerah emang aku tuh jarang denger gitulah. Ya, Dengernya jujur sekarang dari aku sendiri juga iya kan, gitu. kayak kadang-kadang musik-musik daerah juga kelihatan asing gitu loh di telinga. Kalau misalnya ada yang melestarikan itu jujur salut sih, karena susah juga kayak untuk membangun minat remaja-remaja sekarang untuk menyukai musik-musik daerah. Padahal ya kalau menurutku kayak langgam-langgam Jawa, terus kayak daerah mungkin yang musiknya ya sesimpel perahu layar gitulah. Sesimpel perahu layar kan banyak yang tahu, tapi jarang ada yang nyanyiin gitu. Menurutku kalau bisa melestarikan itu dan bisa mengembangkan dan bisa bikin remaja lain, dan ya nggak cuma remaja lah ya, Iya. kayak
orang dewasa, remaja, terus kayak anak-anak. Justru itu emang harus tahu sih, kalau misalnya bisa ya aku bakal appreciate their effort, and menurutku ya aku bakal tetap support. Kayak aku juga dari kecil emang sinden mau copat dan lagu daerah kayak gitu, jadi kayak ikut seneng karena banyak yang tahu juga kalau misalnya kayak gitu kan, ya gitu. Oh gitu ya. Aku juga kayak gimana ya Mbak, buat lagu daerah tuh kayak asing banget gitu. Dan terakhir kayaknya aku nyanyiin lagu daerah yang ini perahu layar itu kelas 6 pas ujian praktek. Itu. Tapi kalau lagu daerah juga itu kan bisa buat mainan anak-anak kecil ya, kayak ceblok-ceblok Iya, suwung bisa. kayak gitu. Tapi kan sekarang itu langka banget ya Mbak. Sekarang itu kebanyakan anak kan main HP, jadi gimana ya, jadi nggak familiar dengan lagu-lagu kayak gitu. Kalau zaman aku sih pas kecil main HP, tapi Ya, tapi nggak terlalu yang nggak yang over kayak 24 jam HP. Kalau sekarang kan beda ya. ya beda. Juga mainannya apa sih HP gitu-gitu Iya. kan. Ini Gen Z sih. Terus terus nih Mbak mungkin ada peran buat penyanyi yang mau atau enggak Himara Podcast nih, kayak Sobat Himara yang mau nerusin bakat yang kayak persis kayak Mbak gitu lah. Ya menurutku nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau nerusin kayak terutamanya lagu-lagu daerah gitu ya, yang bisa ya tunjukkan bakat kamu, gak usah dipendem-pendem, karena dipendem ya buat apa bakat kamu kalau nggak dikasih tahu ke orang lain, dan itu bisa bermanfaat banget untuk kamu, entah itu buat kedepannya atau untuk detik ini dan sekarang gitu. Jadi Ekspresikan aja gitu. iya, jadi kalau misalnya kalian punya bakat itu diekspresikan aja, Iya. apalagi kalau itu seni itu emang seindah itu, secantik itu ya gak sih? Betul. Oke nih, buat terakhirnya, tadi kan menyinggung tentang lagu Perahu Layar, dan lagu Perahu Layar itu kan emang didengarnya kan enak banget nih. Iya. Nah, sekarang nih Bagaluh, Apa mungkin ini? boleh menyanyikan lagu Perahu Aduh, Layar tadi kan udah nyanyi yang satunya, mas sekarang nyanyi lagi. biar lebih seru aja gitu loh. Kayak Boleh. kayaknya kalau Mbak Galuh yang menyanyikan lagu Perahu Layar ini mengalun, sangat indah gitu loh. Tapi sebenarnya ya Proler, kalau aku lihat karaoke-nya itu kebanyakan agak dangdut gitu. Oh, dangdut. Iya, ya boleh sih, boleh. Nah, Proler lagunya itu awalannya gini. Yo konco ning gesek gembira, anglerap-lerap banyune segara, anglia numpak perahu layar, ing dina Minggu ke pariwisata. Gitu. Wah, keren banget. Itu suaranya merdu banget, melantun dengan indah gitu ya. Tapi ya aku harus tetap latihan, aku juga banyak kurangnya. Oke, terima kasih buat Mbak Galuh sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Himara Podcast dan untuk menemani kita dan sharing-sharing gitu tentang lagu daerah. Iya, terima kasih juga. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.